Ya, tujuan audit laporan keuangan. Ya, jadi apa tujuan atau audit ya? Tujuan kenapa sih laporan keuangan itu dilakukan audit? Ya, tujuan audit atau tujuan dari auditnya, gitu ya. Kalau tadi kan kenapa dilakukan audit? Itu adalah karena untuk apa meningkatkan kepercayaan masyarakat ya misalnya terhadap laporan keuangan ya. Tapi yang dimaksud dengan tujuan audit di sini bukan yang itu gitu ya, tetapi ketika dilakukan audit, tujuan dari audit itu sendiri untuk eh, apa untuk menghasilkan apa gitu ya. Nah, di sini disebutkan adalah tujuan audit ini adalah ya audit laporan keuangan ya. Atau umum ya, laporan keuangan secara umum ini adalah untuk memberikan pendapat. Ya, jadi tujuan audit yang diaudit outputnya apa? Gitu. Tujuannya apa? Nah, ketika sudah melakukan audit itu adalah auditor nanti akan memberikan pendapat auditor ya memberikan pendapat auditor kepada pengguna laporan keuangan ya tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar ya. Jadi dia memberikan pendapat, oh ini disajikan wajar. Hanya itu saja yang dibutuhkan setelah melakukan audit. Oh ini tidak disajikan secara wajar laporan keuangannya. Sehingga pengguna laporan keuangan, siapa pengguna laporan keuangan? Ya bisa manajemen, bisa pemerintah, ya bisa eh, apa pihak-pihak yang lain ya pemegang saham, ya. Nah itu adalah pengguna laporan keuangan. Ya, jadi auditor ini memberikan opini ya, pendapat ya atau opini bahwa oh ini tentang kewajaran dari penyajian laporan keuangan. Ya, dalam hal semua yang material sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku ya. Jadi tentang kewajaran ya. Jadi memang akuntansi ini bukan masalah tentang kebenaran laporan keuangan gitu ya. Nah, bukan ini laporan ini benar atau salah bukan ya, tetapi tentang wajar atau tidak wajar. Ya, tentang kewajaran itu terminologi yang digunakan ya. Karena kalau benar salah itu nanti beda 1 rupiah itu bisa salah gitu ya. Bisa benar bisa salah. Tapi kalau kewajaran nanti ini kaitannya dengan material ya tentang semua hal yang material. Jadi maksudnya kalau kita punya uang 1 miliar gitu ya, kita punya uang 1 miliar, maka kehilangan 1.000 rupiah itu mungkin nggak material lah, itu kecil. Nah, itu tidak perlu diungkapkan misalnya gitu ya, nggak udah anggap sama. Ya karena bandingannya dari 1.000 dengan 1 miliar. Tapi kalau bandingannya 5.000 dengan 1.000, yang hilang sama-sama 1.000, tapi dari total 5.000. Nah, maka ini akan merupakan hal yang material. Gitu ya. Nah, itu cara menilai ya. Makanya disajikan secara wajar ya. Nah, apalagi wajar ini juga karena akuntansi ini kan banyak menggunakan asumsi, estimasi ya, perkiraan ya, seperti asumsi apa asumsi itu misalnya aktiva tetap ya aktiva tetap kira-kira ini useful life-nya masa penggunaannya 5 tahun deh. Ya, bagaimana menilai 5 tahun? Kadang-kadang mobil dinilai 5 tahun, tapi 10 tahun masih bisa beroperasi, gitu ya. Nah, jadi itu kan menjadi salah laporan keuangannya pada tahun ke-6, ya, karena mobilnya masih dipakai, tapi beban penyusutannya sudah tidak ada. Ya, jadi kalau bicaranya benar salah itu menjadi tidak benar. Ya. Apalagi nanti ada berbagai macam interpretasi. Nah, karena itu akuntansi menggunakan terminologi itu adalah wajar. Oh ya ini wajar karena sesuai dengan estimasi, asumsi, perkiraan yang dibuat oleh akuntan dan sebagainya. Nah, kemudian hal yang lain yang penting adalah yang terkait dengan hal yang material. Ya tadi ini nilainya material atau tidak, signifikan atau tidak, berpengaruh atau tidak terhadap keputusan dari pengguna laporan keuangan. Ya, jadi kalau misalnya tadi uang 1 miliar selisih 1.000 mungkin tidak berpengaruh terhadap keputusan dari pengguna laporan keuangan. Tapi kalau 1.000 dari 5.000 ini mungkin berpengaruh terhadap
keputusan dari laporan keuangannya, pengguna laporan keuangan. Keputusan apa? Keputusan investasi, keputusan meminjamkan uang, ya, keputusan bekerja sama dan sebagainya. Kemudian kerangka yang digunakan adalah standar akuntansi. Jadi ketika dia dibukukan, pembukuannya itu adalah pendapatnya itu adalah berdasarkan pembukuan yang dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi. Ya, itu pembukuannya. Kalau cara melakukan auditnya itu adalah sesuai dengan standar. Ini tujuan dari laporan keuangan. Ya. Nah, sehingga untuk mengembangkannya itu, ya, ini harus ada memahami tujuan dan tanggung jawab. Ya, kemudian membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Ya, kemudian mengetahui manajemen assertion, ya, atau pernyataan manajemen, ya, pernyataan manajemen atau ya pernyataan manajemen, ya, karena manajemen kan yang membuat laporan keuangan. Dia menyatakan manajemen sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Ya, ya, kemudian mengetahui tujuan audit secara umum dan mengklasifikasikan transaksi, kemudian mengetahui tujuan audit secara khusus. Secara khusus berarti terhadap akun tertentu, ya, terhadap akun-akun tertentu, akun piutang, akun persediaan dan sebagainya. Ya, ya, menurut IICPA ini juga hampir sama. Tujuan audit adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Ya, di sini juga ada wajar untuk semua hal yang material, kemudian kerangka akuntansi yang berlaku. Ya. Ya, International Standard Audit juga demikian, meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan, ya, dicapai melalui pemberian opini. Nah, kemudian asersi manajemen atau pernyataan manajemen atau tanggung jawab manajemen, ya, manajemen ini bertanggung jawab dengan ketepatan penerapan standar akuntansi. Jadi itu tugasnya manajemen untuk menerapkan standar akuntansi. Ya, penyelenggaraan pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan. Jadi internal kontrolnya, pengendalian internal yang cukup memadai itu tanggung jawabnya manajemen. Jadi asersi manajemen atau tadi itu pernyataan manajemen itu adalah dia sudah menyusun sesuai standar akuntansi. Dia sudah melakukan pengendalian internal terhadap proses atau prosedur yang ada di perusahaan. Kemudian dia sudah menyajikan laporan keuangan dan seterusnya, ya. Tanggung jawab manajemen atas penyajian laporan keuangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal dimasukkan dalam laporan tahunan. Oke, ya, ini eh, biasanya muncul di laporan tahunan, ya. Nah, ini adalah laporan tanggung jawab manajemen, ya, responsibility for the integrity dan objectivity of the financial information, ya, present in the annual report. Ya, nah ini misalnya eh, tanggung jawab terhadap integritas dan objektivitas. Ya, jadi sudah dinyatakan, manajemen menyatakan ini saya sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan integritas, ya, itu ada kejujuran, ada ketepatan, ya, profesional dan objektif, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah uh, bentuk dari manajemen, asersi manajemen, ya. Ini juga dicantumkan tentang audit komite yang tadi, ya, yang merupakan salah satu dari komisaris, ya. Oke, ini tanggung jawab auditor mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, ya. Oke, ya. Nah ini juga yang eh, apa yang dilaksanakan, ya, di dalam audit itu adalah auditor itu yakin bahwa laporan keuangan ini bebas dari salah saji yang material. Tadi, ya, kalau misalnya angkanya adalah misalnya 1 miliar, kemudian ketika auditor menghitung ternyata selisih 1.000, ya, itu oke lah, salah sajinya tidak material. Salah saji itu artinya itu, ya, tadi misalnya menyajikan uang, dia
manajemen asersinya atau pernyataannya adalah saya ada uang 1 miliar, gitu. Tapi ketika dihitung oleh auditor, uangnya berkurang 1.000, ya. Nah, itu kan artinya salah sajinya tidak material, gitu ya. Salah sajinya dianggap tidak material. Atau biasanya auditor itu juga di awal menentukan tingkat materialitasnya, ya berapa persen, oke ya. Nah, tapi kalau misalnya eh, manajemen bilang punya uang 5.000 tapi ternyata selisih 1.000, nah tentu ini material ya karena 20% ya, gitu ya. Ini dianggap material kalau 20%. Atau tergantung tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor di awal audit ya. Nah, jadi yang pertama tadi bebas dari salah saji material ya, baik karena kesalahan yang tidak disengaja error maupun karena kecurangan atau fraud. Ya, jadi salah saji itu bisa error tadi kesalahan atau kecurangan. Ya, sebagai dasar bagi auditor untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Kemudian, nah itu yang pertama, tanggung jawabnya auditor. Kemudian dia tanggung jawab yang kedua adalah melaporkan hasil audit keuangan sesuai dengan standar audit serta sesuai dengan temuan audit. Ya, jadi auditor ini hanya bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Jadi bukan bertanggung jawab atas laporan keuangannya ya, tapi terhadap opininya. Opini yang diberikan ya oleh auditor. Nah, ini ringkasnya gitu ya. Eh, men, apa, tanggung jawab auditor itu adalah mendapatkan keyakinan yang cukup ya, keyakinan yang dapat dibuktikan ya. Jadi bukan keyakinan karena insting gitu ya, tapi keyakinan yang karena memang ada dokumen-dokumen yang diaudit. Jadi kena keyakinan yang reasonable assurance ya, keyakinan mendapatkan ya, keyakinan yang ada alasannya, ada latar belakangnya terhadap laporan keuangan dari uh, free from material misstatement ya. Jadi bebas dari salah saji yang material ya. Misstatement itu penyajian ya, penyajian laporan keuangan ya baik secara keseluruhan ataupun satu persatu ya, per akun ya. Misalnya penyajian kas, penyajian piutang, akibat tetap dan seterusnya ya. Kemudian opini terhadap laporan keuangan ya, applicable reporting framework ya. Jadi laporan keuangannya ya terhadap kerangka dari pelaporannya ya, dia menyampaikan opini ya terhadap laporan keuangannya, maksudnya begitu ya. Jadi memberikan opini terhadap laporan keuangan. Kemudian dia juga harus mengkomunikasikan auditnya, hasil audit ya. Jadi bukan disimpan sendiri, maksudnya itu dikomunikasikan, ini loh hasil auditnya seperti ini ya. Jadi ini tanggung jawabnya tadi material misstatement. Kemudian profesional skeptis ini eh, jangan mudah percaya gitu ya, tapi berdasarkan keahlian gitu ya. Nah, ini profesional skeptis gitu. Jadi auditor itu jangan mudah percaya gitu ya. Mungkin memang sengaja auditor itu harus curiga dulu gitu ya. Jadi kalau ada disajikan, wah jangan mudah percaya. Udah ini sesuai standar akuntansi, udah benar, apa sudah dilaksanakan dengan hati-hati, objektif dan sebagainya. Nah, auditor jangan percaya dulu. Nah, itu namanya profesional skeptis. Ya, jangan percaya dulu, tapi dicek dulu, gitu kan? Dicek dulu melalui tadi ya, menemukan bukti-bukti, melakukan audit dan seterusnya. Ya. Kemudian reasonable assurance ya, keyakinan yang beralasan. Jadi keyakinannya itu ada eh, pendukungnya. Apa pendukungnya? Hasil audit, hasil cash of name, kan? Ini uangnya udah benar. Ya, yakin saya gitu kan ya. Yakinnya berdasarkan apa? Berdasarkan dia orang baik kok kasirnya. Kasirnya orang baik saya tahu.
Misalnya gitu ya. Saya kenal dia kasih orang baik. Nah, itu berarti bukan reasonable assurance. Reasonable assurance itu, oh ya saya melakukan cast of name. Ya. Nah, maka di situ dia mendapatkan keyakinan yang reasonable. Ya, cash of name itu berarti menghitung uang ya. Hitung uangnya, oh ini kasnya ada sekian, dihitung uangnya sekarang benar nggak sekian. Ya. Kemudian ada kesalahan versus kecurangan. Ya, kalau kesalahan itu salah hitung, salah ketik, ya. Tapi kalau kecurangan memang sengaja untuk mencuri uangnya atau memarkup sebuah tagihan dan sebagainya. Ya. Jadi fraudulent reporting versus dari pencurian aset, ya, dengan pencurian aset. Jadi laporan yang dicurangi, gitu ya. Ya ini tanggung jawab auditor ya mempertimbangkan hukum dan peraturan. Ya, dampak langsung ini sama dengan error dan fraud ya. Kalau dampak tidak langsung itu adalah ketidakyakinan, apa tidak. eh, jadi kalau maksudnya ini ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya indirect ya. Kalau indirect kan kadang-kadang misalnya gini eh, apa indikasi ya di dalam laporan keuangan ya. Loh, tahun lalu eh, laba kotornya 30% kok sekarang beda jauh ya laba kotornya 10%. Ya. Nah, itu kan indirect. Ya, kita belum belum menemukan apa namanya belum menemukan eh, kenapa terjadinya itu. Tapi kalau direct ternyata ternyata waktu itu ada biaya apa kerugian karena barangnya truk yang membawa barangnya kecelakaan sekian banyak mengalami kerugian. Nah, itulah sehingga laba kotornya menjadi rendah. Nah, itu berarti nanti bisa ditentukan apakah itu karena kesalahan atau karena kecurangan. Ya, tapi kalau indirect itu hanya sebuah indikasi, ya, indikasi yang harus didalami. Ya, nanti perlu didalami oleh auditor. Nah, ini juga kaitannya dengan hukum dan peraturan seperti itu ya. Kalau indirect ya ini masih inilah ya masih perlu didalami lagi, perlu diteliti lagi dan seterusnya. Ya, auditor suspect ya, inquire of management, consult client, consult of or spesialis ya, eh, mempertimbangkan accumulating evidence. Ya ini perlu menggunakan ini ya, kalau misalnya appraisal gitu ya. Nah, appraisal itu auditor bukan profesinya, sebaiknya gunakan spesialis tentang penilai, jasa penilai, gitu ya. Jadi gunakan jasa. Gitu ya. Jadi yang auditor ketahui itu mempertimbangkan dampak laporan keuangan, dampak relation apa kaitannya atau hubungannya dengan manajemen, kemudian audit komite. Ya. Nah, kalau yang ini kan ya sifatnya masih menduga, gitu ya. Oke, nah ini beberapa terminologi. Ada salah saji material. Ya. Salah saji material itu tingkat kesalahan dalam laporan keuangan yang bisa menyesatkan pengguna. Nah, itu ya. Jadi eh, salah ngambil keputusan. Gitu ya. Nah itu definisi dari salah saji material. Ya, bisa penyimpangan dari SAK, ya standar akuntansi keuangan ya. Misalnya waktu itu ada perusahaan yang pendapatan sekian tahun ke depan diakui sekarang. Nah, itu bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan seolah-olah perusahaan ini untung besar, gitu ya. Oh, labanya tinggi nih, hebat perusahaannya. Saya mau investasi. Nah, itu berarti menyesatkan pengguna, ya. Nah, kemudian ukuran material salah saji ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, ya. Jadi ukuran materialitas salah saji yang tadi ya, misalnya kalau 1.000 dari 1 miliar itu salah saji atau bukan, material atau tidak salah sajinya. 1.000 dari 5.000 itu salah sajinya material atau tidak. Nah, itu ditentukan oleh auditor, profesionalisme auditor yang
biasanya ditentukan di awal sebelum audit, ya ada di dalam audit plan. Kemudian keyakinan memadai, reasonable assurance, ya tingkat kepastian yang diperoleh auditor setelah melakukan pengujian. Ya, jadi poinnya itu tadi ya, kasnya benar, saya percaya karena kasirnya orang baik. Itu bukan pengujian audit. Ya, pengujian audit itu ya lakukan case of name. Ya, nah itu adalah melakukan keyakinan diperoleh auditor setelah melakukan pengujian audit. Apa pengujian auditnya? Melalui case, melalui penjualan, melalui pengecekan invoice misalnya, pengecekan pembayaran dan seterusnya. Ya. Ya, standar audit mengatakan keyakinan memadai adalah keyakinan tingkat tinggi tetapi tidak absolut. Nah, ini juga ya, bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material data. Jadi keyakinannya tingkat tinggi nih kalau sudah reasonable assurance, walaupun itu tidak absolut, nggak pasti juga, gitu ya, tetap ya. Nah, karena itu biasanya auditor membuat audit risk, gitu. Artinya ini ada di sini, ada di materi ya sebenarnya. Nah, audit risk, nah itu ditentukan misalnya audit risknya auditor ini adalah 3%. Ya, berarti kalau misalnya auditor salah bisa jadi gitu ya, misalnya itu seperti deviasi ya. Misalnya 3% atau 1% gitu ya, misalnya resiko auditnya adalah 1%, sehingga kalau misalnya ada nilai dari asersi manajemen yang 1 juta, 1% berapa itu? Berarti 10.000 gitu ya. 1% berarti kan 10.000. Nah, kalau misalnya kata kemudian auditor menyetujui dengan angka 1 juta, nah, tapi ternyata prakteknya ada 1.005.000. Nah, itu berarti masih dalam lingkup audit risk. Ya, itu masih nggak apa-apa. Gitu. Jadi artinya tidak absolut juga gitu ya. Nah, tetapi ada dalam lingkup yang sudah disadari adanya resiko beda dengan faktanya. Ya, tapi kalau beda dengan fakta masih di dalam kerang uh, range dari audit risk-nya itu biasanya masih nggak apa-apa. Ya. Ya, itu. Kemudian kesalahan dan kecurangan. Ya, kesalahan adalah tidak sengaja, kecurangan adalah sengaja. Ya. Kemudian skeptis. Nah, ini juga ada skeptis profesional. Prinsip untuk hanya mempercayai kebenaran atau kewajaran berdasarkan pengujian. Ya, jadi saya percaya kalau sudah diuji. Ya, nah, jadi sebelum diuji kita tidak boleh percaya terlebih dahulu. Nah, itu adalah skeptisme profesional. Jadi sebelum melakukan audit, auditor harus bersikap skeptis ya. Skeptis ya, ini salah.